Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ad-da'i ila ridwani. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahwalihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kembali memberikan kepada kita taufik dan inayahnya, hidayah serta semua nikmat yang tak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan semua istri, anak, keturunan dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa semoga kita masih senantiasa bisa istiqomah mengikuti jalan hidup mereka radhiyallahu ta'ala. Nah, untuk mengetahui bagaimana mereka menjalankan kehidupan sebagai seorang mukmin, tentu kita sangat butuh untuk membaca sirah atau sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya. Ya, itulah yang kita lakukan pada majelis kita kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang sirah nabawiyah. Ya. Kita sudah sebutkan sebelumnya ya tentang kelompok yang ketiga dari masyarakat yang ada atau hidup di Yathrib yang nantinya menjadi Madinah. Ya, nama dulunya bernama Yathrib, dan Yathrib juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, kata Yathrib juga disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana kata Al-Madinah juga disebutkan. Nah, kita akan membaca selanjutnya riwayat Ibnu Ishaq ya, tentang sifat-sifat kaum Yahudi yang hidup di Madinah. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ummul Mukminin Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Qala Ibnu Ishaq huddithtu an Safiyah binti Huyai bin Akhtab annaha qala. Ibnu Ishaq berkata, saya menerima riwayat atau saya diajarkan suatu hadis atau sampai kepadaku suatu hadis. Hadis di sini artinya adalah ya, kalau ini karena Ibnu Ishaq ini adalah ahli sejarah ya. Dan sejarah di dalam Islam itu juga diriwayatkan seperti periwayatan hadis. Ya, jadi pakai rawi-rawi juga. Ya, walaupun tidak seketat periwayatan hadis. Ya. Jadi sejarah Islam dituliskan oleh ahli sejarah
metodenya mirip dengan metode periwayatan hadis. Jadi ada an-annya juga. Tapi sekali lagi tidak seketat periwayatan hadis, karena periwayatan hadis itu kan berkenaan dengan hukum. Hukum dalam agama tentu tidak boleh main-main. Nah, ini tentang sejarah juga pakai periwayatan. Maka Ibnu Ishaq mengatakan haditsu an Safiyata binti Huyai bin Akhtab annaha qalat, saya menerima suatu riwayat dari Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Yang kita sebutkan lalu, Huyai bin Akhtab ini adalah salah seorang tokoh dari kaum Yahudi Bani Quraidah atau Bani Qainuqa. Kita sebutkan lalu. Bani Quraidah ya, dari Bani Quraidah. Bahwa beliau berkata, kuntu ahabba waladi abi ilai wa ila ammi abi Yasir lam alqahuma qattun ma'a waladin lahuma illa akhadhani dunah. Jadi Safiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, saya adalah anak yang paling dicintai oleh ayahku dan juga oleh pamanku yang bernama Abu Yasir. Ya. Dan saya tidak mendapatkan keduanya sekalipun bersama dengan anak-anak mereka, kecuali mereka juga membawa saya. Jadi Safiyah ini putri Huyai bin Akhtab yang sangat dicintai oleh ayah dan pamannya. Jadi saking sayangnya mereka sama Safiyah radhiyallahu taala anha, dia selalu dibawa kemana saja. Jadi kalau mereka berdua ini membawa anak-anak yang lain, anak-anak mereka yang lain, saudara-saudaranya dan saudara sepupunya, maka Safiyah selalu diikutkan. Qalat falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa nazala Quba fi Bani Amr ibn Auf ghada alaihi abi Huyai bin Akhtab wa ammi Abu Yasir bin Akhtab mughallasain ya. Beliau berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah dan beliau singgah di Quba, di tempat Bani Amr bin Auf, maka ghada, datanglah ke tempat itu. Ghada itu artinya apa? Datang pada waktu agak siang. Abi dan Ammi. Jadi Huyai bin Akhtab dan adiknya Abu Yasir pergi juga ke Quba. Ya. Mughallasaini. Qalat falamma yarji'a hatta kana ma'a ghurubi syams. Jadi mereka datang itu pergi lihat Nabi itu pagi-pagi sekali sepi. Ya. Dan dari sini ini bukan siang tapi pagi. Ya. Datang pagi-pagi dan mughallasain. Mughallas itu artinya sebelum matahari terbit. Ya. Jadi mereka ini dari rumah mereka di Bani Quraidah pergi ke Quba sebelum matahari terbit, sudah berjalan, sudah pergi ke sana. Falam yarji'a hatta kana ma ghurbi syams. Maka mereka berdua, Huyai dan adiknya Abu Yasir,
mereka tidak pulang ke Madinah kecuali nanti setelah terbenamnya matahari. Jadi satu hari mereka menunggu di sana di perbatasan kota Madinah. Ya. Jadi ini kenapa? Pertanyaannya kenapa mereka pilih? Ya. Kan orang Yahudi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan bukan orang Bani Israil. Mereka ingin membuktikan apakah Nabi yang disebutkan dalam kitab mereka itu sama ciri-cirinya dengan Nabi yang baru datang. Jadi mereka ingin membuktikan. Qalat fa'ataya kalaini kaslanaini saqitaini yamshiyani al-huwaini. Ya. Maka ketika mereka datang berdua ini, datangnya kelihatan lesu, ya. Lesu, malas, ya. Kayak orang tidak punya semangat. Ya, mereka datang setelah melihat itu, ya. Jadi tidak semangat mereka pulang. Ya, kenapa mereka tidak semangat? Qalat fahashastu ilaihima kama kuntu asna. Ya. Maka Safiyah mengatakan fahashastu ilaihima, maka saya pun menyambut mereka berdua. Ya. Sebagaimana anak-anak menyambut orang tuanya, ya, disambut dengan senang. Sebagaimana aku biasa melakukan. Karena Sofia ini kan anak yang paling disayang, ya. Nah kalau ayahnya pulang dari kerja atau pulang dari mana saja, tentu yang pertama yang dia ingin lihat itu dari anak yang paling disayang ini. Dan Sofia pun sangat menyayangi orang tua dan pamannya ini. Makanya setiap ayahnya pulang dia selalu menyambut, ya. Seperti anak-anak menyambut orang tuanya, ya. Gembira mereka, ya. Akan tetapi ketika itu kata Safiyah, wallahi maltafata ilayya wahidun minhuma ma'ama bihima minal gham. Demi Allah, pada saat itu atau pada hari itu mereka tidak sama sekali menoleh kepadaku. Padahal biasanya Huyai dan Abu Yasir kalau lihat Safiyah ini mereka senang sekali, gembira. Apalagi disambut ketika mereka pulang. Ya, kalau Sofiyah yang menyambut mereka senang sekali. Ya, dipeluk, dicium. Ya, seperti anak yang sebagai anak yang paling disayang, dicium, digendong dan sebagainya. Ya, tertawa-tawa, bahagia, gembira. Ya. Tapi ketika itu kata Sofiyah, ketika saya menyambut mereka pulang dari Kuba itu, saya tidak ditoleh sedikit pun. Ya, tidak dilihat. Kenapa? Ma'ama bihima minal gham. Karena dikuasai oleh rasa gelisah. Jadi mereka gelisah sekali. Saking gelisahnya mereka tidak perhatikan anaknya yang sangat dia sayangi itu. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah orang yang punya masalah yang besar. Punya masalah yang besar. Nah ini baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya. Masalah kita sangat besar di akhirat. Sampai-sampai tidak ada yang kita lihat, bahkan kita tidak peduli. Ya, tidak peduli siapa yang ada di hadapan kita. Ya. Sebagaimana hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis beliau bahwa nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla itu, ya, dalam keadaan tidak menggunakan busana apapun, dan laki-laki dibangkitkan dalam keadaan tidak disunat, ya, atau belum disunat.
Jadi seperti anak-anak kecil yang baru lahir, ya tidak disunat. Tapi usianya sudah dewasa, usia dewasa dibangkitkan, tidak disunat dan tidak pakai pusaka. Aisyah heran, pikirannya bahaya itu. Ya. Kalau kita dibangkitkan semua tidak pakai busana, berarti bakuliah kita orang. Aisyah tanya, kalau gitu kita bakuliah. Rasulullah bilang, urusan masing-masing pada hari itu sangat besar, ya, sangat menegangkan, sampai tidak ada orang yang peduli kepada orang lain dan tidak melihat kepada orang lain. Karena apa? Karena urusannya saya ini selamat atau tidak. Nah, itu di akhirat. Nah, jangankan di akhirat. Nah, ini saja. Ya, ini kita berikan gambaran bagaimana orang yang punya pikiran yang sangat kalut, gelisah itu, dia tidak peduli apa-apa, dia tidak tahu pikir apa. Kata Sofia, ketika saya sambut mereka berdua, saya tidak ditoleh, saya tidak dilihat sedikit pun. Bahkan kelihatan dari raut wajah mereka, mereka sedang diliputi oleh kegelisahan. Qalat wa sami'tu ammi Aba Yasir wa huwa yaqulu li Abi Huyay bin Akhtab huwa qala na'am wallah qala ata'rifuhu wa tuthbituhu qala na'am qala fama fi nafsik minhu qala adawatuhu wallahi ma baqaytu. Ya. Dan saya mendengar percakapan mereka, kata Sofi, percakapannya pamannya Abu Yasir dan ayahnya Huyay. Abu Yasir bertanya kepada Huyay, karena Huyay ini lebih senior, lebih kakak, dan dia lebih alim, ya, lebih alim dalam masalah Taurat, ya, daripada Abu Yasir. Maka Abu Yasir bertanya kepada Huyay, apakah dia itu dia? Apa maksudnya? Apakah dia itu dia yang disebut di dalam Taurat? Apakah dia itu nabi yang disebut dalam Taurat? Maka Huyay mengatakan, na'am wallahi, iya demi Allah. Jadi Huyay itu begitu lihat Nabi, dia bisa simpulkan bahwa inilah Nabi yang disebutkan itu. Kemudian Abu Yasir bertanya lagi untuk memastikan, ata'rifuhu wa tuthbitu, apakah kamu tahu dan kamu yakin bahwa dia orangnya? Qala nah, dia bilang iya. Jadi secara lahiriah dia tahu inilah Nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat. Sampai-sampai Abu Yasir itu tanya 2 kali, yakin kamu dia orangnya? Dia bilang yakin, dialah orangnya. Dialah orangnya yang disebutkan sebagai Nabi yang terakhir. Dan Huyay ini orang yang alim dalam bidang kitab Taurat, karena dia tokoh, ya, pemuka Bani Quraisyah. Kalau pemuka itu kan pasti dia punya ilmu yang lebih tinggi daripada masyarakatnya, dan dia termasuk pemimpin. Ya. Maka ketika ditanya oleh Abu Yasir itu adiknya itu, dia bilang iya, dia yakin ente? Yakin, dia. Maka ditanya lagi oleh Abu Yasir, fama fi nafsika min? Kalau begitu, apa yang ada dalam hatimu tentang orang itu? Kalau dia betul-betul Nabi, kau pikir apa? Orang bebas itu. Kalau dia betul Nabi, kau pikir apa sama dia? Dia mengatakan, adawatu wallahi ma baqaytu. Dia bilang, demi Allah, saya akan memusuhinya selama saya masih hidup.
langsung berubah, ya kan? Makanya dia tadi itu gelisah itu, ya. Gelisah sekali dia. Kenapa dia gelisah? Ya. Dia bilang, kenapa itu Nabi itu betul dia? Kenapa bukan dari Torah? Kenapa dia? Dia sudah mulai dari situ, dia sudah mulai mengatakan ada watuhu wallahi ma baqai. Saya akan memusuhi dia selama seumur hidup saya akan memusuhi. Dan dia memang orang yang paling besar permusuhannya terhadap Nabi SAW dari kalangan orang Yahudi. Walaupun nanti putrinya Sofia binti Huyai ya, masuk Islam, masuk Islam. Tapi bapaknya Huyai bin Akhtab itu memusuhi Nabi sampai selamanya, sampai mati. Nah ini kisah bagaimana bagaimana perilaku atau sikap orang Yahudi kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin, yang seperti yang kita sudah sebutkan pada kisah sebelumnya. Ya, mereka bikin makar, mereka bikin kerusakan, mereka suka meminjamkan uang dengan riba dan seterusnya, suka memprovokasi. Karena memang permusuhan mereka itu memang dari awal. Ya. Wa yashhadu bidzalika aidan ma rawahu Bukhari fi Islam Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini kisah yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang kisah Islamnya Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam ini juga salah seorang pemuka dari kaum Yahudi di Madinah. Faqad kana habran min fatahil ulama al-Yahud. Walamma sami'a bimaqdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fi Bani Najjar ja'ahu musta'jilan wa alqa ilaihi asilatan la ya'lamuha illa nabi. Walamma sami'a rududahu sallallahu alaihi wasallam 'alaiha amana bihi sa'atan wa makana. Thumma qala lahu innal yahuda qaumun buhit wa in alimu bislami qabla an tas'alahum bahatuni indak. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'atil yahud wa dakhala Abdullah bin Salam al-bait. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu rajulin fiikum Abdullah bin Salam? Qalu a'lamuna wa ibnu a'lamina wa akhyaruna wa ibnu akhyarina wa fi lafdhin sayyiduna wa ibnu sayyidina wa fi lafdhin akhar khairuna wa ibnu khairina wa afdaluna wa ibnu afdalina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afara'aytum in aslama Abdullah? Faqalu a'adzahu Allah min dzalik marrataini aw thalathan. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه. وفي لفظ فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق فقالوا كذبت. Dan kisah yang kedua yang menjadi syahid atau yang menjadi bukti tentang sikap permusuhan orang Yahudi kepada Rasulullah SAW dan para sahabat ketika itu adalah kisah Islamnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika dia mendengar, dan Abdullah ini adalah orang yang hibr atau habr itu ulamanya orang Yahudi, min fatahil ulama, dan dia ulama bukan sembarang ulama. Jadi memang ulama yang termasuk paling alim di kalangan kaum Yahudi.
paling alim tentang agama apa namanya? Agamanya Nabi Musa, paling alim tentang Taurat. Paling alim tentang Taurat. Maka ketika dia mendengar kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan singgah di Bani An-Najjar. Bani An-Najjar ini salah bani yang termasuk keluarga Nabi ya, dari pihak ini ya. Karena sebelum beliau sampai di dekat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, beliau singgah di Bani Najjar. Ya, keluarga beliau dari pihak ibu. Karena ibu beliau adalah orang Madinah. Ya, orang Madinah. Maka datanglah Abdullah bin Salam. Ya, namanya Abdullah ya, bin Salam. Seperti yang kita sudah sebutkan lalu bahwa orang Yahudi itu karena mereka sudah tinggal di Madinah berabad-abad, ya, mereka berasimilasi dan terpengaruh juga dengan bahasa Arab. Akhirnya nama-nama mereka pakai bahasa Arab juga, tidak lagi pakai bahasa Ibrani, ya, tapi pakai bahasa Arab karena sudah bercampur dengan bangsa Arab dalam waktu yang lama. Maka tokoh ini bernama Abdullah bin Salam. Maka ketika mendengar Rasulullah SAW tiba di Bani Najjar, dia pergi ke sana. Dia pergi ke Bani Najjar dan musta'jilan. Musta'jilan itu artinya buru-buru pergi. Karena dia tidak mau dilihat oleh orang Yahudi yang lain. Jadi dia buru-buru. Karena menurut dia, ya, dia sudah tahu sikap kaumnya kan? Karena dia kan paling tahu tentang orang-orang Yahudi, maka dia tahu sikapnya. Maka dia pergi ke tempat singgahnya Nabi di Bani Najjar itu dengan buru-buru. Dan ketika tiba dan bertemu dengan Rasulullah SAW, wa alqa ilaihi as'ilatan la ya'lamuha illa nabiyyun. Maka ketika bertemu dengan Nabi SAW, dia bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diketahui jawabannya oleh selain Nabi. Jadi yang dia tanyakan itu cuma Nabi yang bisa jawab. Nah, pertanyaannya rumit sekali. Pertanyaan rumit dan susah. Yang disebutkan oleh dalam riwayat Bukhari, tidak ada yang bisa jawab itu kecuali Nabi. Memang dia ingin mengetes, dan ingin menguji. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan kepada selain Nabi, yang dia tahu dari Taurat tentunya. Yang dia tahu dari Taurat, kan dia kan alim tentang Taurat, Abdullah bin Salam. Maka dia tanyakan pertanyaan yang sebagai sebuah ujian untuk Nabi SAW. Dan dia tahu kalau dia bisa jawab berarti dia betul Nabi. Kalau dia tidak bisa jawab berarti dia bukan Nabi. Itu tujuannya. Maka dia tanya dengan pertanyaan yang susah itu, yang bisa jawab cuma Nabi. Maka Nabi pun menjawab pertanyaan itu dengan bagus sekali, dengan tepat. Maka ketika dia mendengar rududahu, walamma sami'a rududahu, dan ketika dia mendengar jawaban Nabi atas pertanyaan yang dia berikan itu, dan Abdullah bin Salam kan tahu juga dia punya jawaban karena dia sudah pelajari. Tapi kalau Nabi kan tidak pernah belajar Taurat, ya. Tidak pernah belajar Taurat, tidak pernah juga belajar Injil. Jadi Nabi itu tidak pernah belajar Taurat, tidak pernah belajar Injil. Dan dia langsung diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Abdullah bin Salam ingin menguji. Dan dia tahu pertanyaan itu dalam Taurat yang bisa menjawab cuma Nabi saja. Maka ketika dia mendengar jawabannya, amana bihi sa'atahu wa makana. Maka dia yakin betul ini Nabi, karena dia bisa jawab pertanyaan yang sulit itu. Maka dia langsung beriman pada saat itu di tempat itu juga. Ya, Abdullah bin Salam langsung beriman. Nah, tidak sama dengan Huyai. Ya, kalau Huyai itu dia tidak beriman, tapi dia pulang dengan gelisah dan seperti tidak, bukan seperti, memang tidak senang, ya.
dia pulang dari melihat Rasulullah, dia tidak senang. Padahal dia sudah yakin. Sudah ditanya oleh saudaranya Abu Yasir, dia betul. Bagaimana kamu tahu? Memang saya tahu. Yakin. Tapi dia tidak sama dengan Abdullah. Ya, Abdullah ini beda. Ya. Abdullah bin Salam ini beda. Abdullah bin Salam ini ketika mendengarkan jawabannya Nabi, dia langsung beriman. Begitulah hidayah. Ya. Hidayah itu tidak disangka-sangka. Siapa yang dapat? Siapa yang ditunjuk oleh Allah? Ya, siapa yang diberikan oleh Allah? Dan tidak bisa tidak bisa direkayasa. Ya. Tidak bisa direkayasa. Kalau Allah yang pilih, nah itulah yang dipilih oleh Allah. Ya. Maka dia pun beriman saat itu juga dan di tempat itu juga. Jadi begitu dia mendengarkan jawaban Nabi, dia langsung beriman. Ya, karena dia tahu yang bisa jawab itu cuma Nabi. Dan Nabi bisa jawab, berarti dia Nabi. Ya. Kemudian dia berkata, Abdullah bin Salam mengatakan, innal yahuda qaumun baik. In alimu bislamnya qabla an tas'alhu bahatul ilm. Sesungguhnya orang Yahudi itu orang yang penipu, ya. Suka menipu atau culas, ya. Licik lah maksudnya. Kalau mereka tahu saya masuk Islam, ya, sebelum engkau bertanya kepada mereka, ya, maka dia akan mendustakan saya di hadapan. Jadi dia ingin, Abdullah bin Salam ini ingin Rasulullah SAW bertanya kepada orang Yahudi, ya, apakah pendapat mereka tentang Abdullah bin Salam? Apakah Abdullah bin Salam ini orang biasa-biasa, orang awam, atau orang tokoh di antara mereka? Supaya apa? Supaya Abdullah bin Salam menginginkan dari Nabi SAW bahwa dia ingin Nabi menguatkan dia punya menguatkan dia punya posisi, artinya mendukung dia. Ya. Nabi mendukung dia minta dukungan kepada Nabi SAW supaya bisa berdakwah kepada kaumnya. Maka Nabi pun SAW memanggil orang-orang Yahudi, memanggil tokoh-tokoh Yahudi, dan dipanggil ke situ. Tapi ketika mereka datang, Abdullah bin Salam ini disuruh masuk ke dalam. Jadi Abdullah bin Salam akan mendengarkan percakapan Nabi dengan orang-orang Yahudi itu dari dalam. Maka ketika Abdullah sudah masuk ke ruangan, orang Yahudi tidak tahu kalau ada Abdullah di dalam. Mereka menyangka Nabi SAW memanggil mereka urusan apa begitu. Ya, mereka tidak sangka bahwa Nabi SAW ingin menguji mereka. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, ya, ayyu rajulin fikum Abdullah bin Salam. Nabi bertanya sama mereka, menurut kalian Abdullah bin Salam itu posisinya bagaimana? Di antara kalian itu posisinya bagaimana itu Abdullah bin Salam? Maka mereka menjawab, a'lamuna. Yang pertama dibilang, a'lamuna wa bin a'lamina. Dia orang yang paling alim dan anak orang yang paling alim di antara kami. Jadi Abdullah bin Salam ini alim, bapaknya juga seorang alim. Ya. Alim dalam agama Yahudi, dalam masalah Taurat. Jadi Abdullah bin Salam ini keturunan ulama di kalangan mereka. Ya. Keturunan ulama di kalangan mereka. Wa akhyaruna wa ibnu akhyarina. Selain dia ulama, dia juga orang yang paling baik dan anak orang yang paling baik. Jadi ini orang yang istimewa, ya. Dia orang yang baik, orang yang alim, pokoknya super lah, ya. Super lah Abdullah bin Salam di antara orang Yahudi itu namanya ditakuti, disegani.
Kalau dia berbicara pasti didengar, ya. Pasti dituruti dan pasti diikuti karena mereka tahu dia orang alim. Ya. Kalau bahasa kita mungkin imam lah bahasa. Imam akbar, imam besar mereka. Dan dia keturunan orang yang paling baik. Wa fil lafdin sayyiduna wa ibni sayyidina. Dalam lafaz yang akhar, dalam lafaz yang lain disebutkan dia adalah tuan kami dan anak dari tuan kami. Wa fil lafdin akhar khairuna wa ibnu khairina wa afdaluna wa ibnu afdalina. Ya. Pokoknya intinya orang yang paling terpuji lah di antara kami, Abdullah bin Salam. Orang yang paling bisa dipercaya, orang yang paling alim, paling terpuji, paling baik. Keturunannya juga orang baik-baik semua. Ya. Keturunan juga alim-alim semua. Ya, jadi ini memang keturunan istimewa yang di kalangan kaum Yahudi. Maka setelah mereka puji-puji itu Abdullah bin Salam, karena mereka tidak tahu Abdullah bin Salam ada dalam, ya sudah masuk Islam. Ya. Tapi mereka belum tahu itu, mereka belum tahu kalau dia sudah masuk Islam. Maka mereka puji-puji setinggi langit, setinggi langit. Ya, karena memang begitu kenyataannya, memang dia orang alim. Maka kemudian Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Jadi memang itu pertanyaan menjebak, seperti orang berdebat itu. Ya, Rasulullah jebak mereka. Ya, setelah mereka puji-puji Abdullah bin Salam, Rasulullah langsung tanya, kalau dia masuk Islam bagaimana? Maka mereka mengatakan a'adzahullahu min dzalika. Ya. Mereka bilang tidak mungkin. A'adzahullah. Ya. Semoga dia dilindungi oleh Allah dari Islam. Artinya mereka mengatakan tidak mungkin Abdullah masuk Islam, tidak mungkin. Orang yang pintar dan 4 orang itu tidak mungkin dia masuk Islam. Ya. Orang alim 4 orang dia tidak mungkin dia ikut pangan. Begitulah kasarnya. Ya. Tidak mungkin dia ikut pangan. Orang paling pintar di antara kita orang itu. Ya. Sedangkan kita orang yang bodoh tidak ikut, apalagi dia, begitu. Ya, maksudnya kan. Akhirnya mereka menutup kemungkinan bahwa Abdullah bin Salam masuk Islam. Pokoknya mereka tidak percaya. Ya. Maka tiba-tiba keluar Abdullah bin Salam. Ternyata ada dia di sini. Jadi Abdullah bin Salam dengar itu percakapannya Nabi dan orang-orang Yahudi itu, dan dia dengar itu pujian-pujiannya orang Yahudi setinggi langit sama dia. Ya. Tapi ketika dia keluar, dia langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia langsung menyatakan dia bersyahadat di situ sebagai proklamasi. Dia memproklamirkan keislamannya di hadapan tokoh-tokoh Yahudi dan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, begitu mendengar Abdullah bin Salam bersyahadat, yang tadi tokoh-tokoh Yahudi itu memuji dia setinggi langit, langsung terbalik 180 derajat. Dan dia bilang, sekarang kamu syarruna wa ibni syarrina. Dia langsung bilang, kamu orang yang paling buruk dan anaknya orang yang paling buruk kamu. Ya. Jadi langsung berubah mereka punya sikap. Yang tadi mereka puji setinggi langit, pokoknya Abdullah bin Salam itu istimewa sekali. Ketika Abdullah bin Salam bersyahadat, dia dorong langsung kasih jatuh sekali. Dia bilang kamu buruk. Ya, pokoknya dia mati lah. Ya, mereka maki lah Abdullah bin Salam itu dengan makian-makian yang tidak wawaqau fihi. Wawaqau fihi itu artinya mereka maki. Ya, mereka caci, mereka maki. Pokoknya sumpah serapah situ semua keluar. Jadi kelihatan karakter aslinya orang Yahudi, dia tidak peduli sama orang. Pokoknya mati. Pokoknya semua kata-kata buruk mereka keluarkan semua untuk mencela Abdullah bin Salam. Wa fil lafdhin faqala ya ma'syar yahud ittaqullah fa wallahi alladzi la ilaha illa huwa innakum la ta'lamuna annahu rasulullah wa annahu jaa'a bil haqq.
Dan dalam lafaz yang lain Imam Bukhari disebutkan Abdullah bin Salam ketika dia keluar ya, dari kamar yang tadi disuruh Nabi untuk dia bersembunyi itu, begitu dia keluar, dia bilang sama orang-orang Yahudi yang tadi memuji-muji dia bilang, hai sekalian orang-orang Yahudi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. La ilaha illallah. Sungguhnya kalian mengetahui bahwa beliau ini Rasul dan beliau ini datang membawa kebenaran. Ya. Jadi dia langsung mendakwahi orang Yahudi di situ setelah dia bersyahadat. Dia bilang sama orang Yahudi, kalian ini tahu sebenarnya. Ya, sebenarnya kalian tahu, kalian sudah tahu. Seperti Huyai bin Akhtab tadi dia sudah tahu. Dia sudah tahu pada itu Nabi dan dia yakin. Maka Abdullah mengatakan, kalian sudah tahu, sudah yakin bahwa beliau ini adalah Rasul dan beliau ini membawa kebenaran. Maka takutlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya Abdullah bin Salam mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya. Apa yang mereka katakan, langsung mereka katakan kadzabta. Ya. Langsung dibilang kamu pendusta kamu. Ya. Dia langsung bilang, mereka langsung bilang pendusta. Padahal tadi mereka puji. Jarak antara pujian dan makian itu tidak jauh. Karena itu dialognya memang di situ, di tempat itu. Ya. Dialognya di tempat itu saat itu juga. Ya. Tapi sikap mereka bagaimana? Sikap mereka langsung mereka ingkar, dan langsung menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didakwahkan oleh Abdullah bin Salam kepada mereka. Abdullah bin Salam padahal mereka ingin mereka supaya masuk Islam, supaya selamat. Karena apa? Karena ilmu mereka sudah ada. Ya kan? Ilmu mereka tentang agama Allah itu sudah ada. Bahkan ilmu mereka tentang Nabi Muhammad SAW sudah ada. Ya, seperti Huyai bin Akhtab itu, dia sudah tahu. Karena di dalam Taurat mereka disebutkan, ya, disebutkan bagaimana ciri-cirinya Nabi Muhammad SAW. Tapi begitulah yang namanya iri dan dengki, ya, kedengkian dan iri. Wa hadhi awwalu tajribatin talaqqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahud fi awwal yawmin dakhala fihi Madinah. Dan ini adalah ya, peristiwa yang pertama yang dihadapi oleh Nabi dari orang Yahudi di hari pertama beliau masuk Madinah. Jadi itu terjadi pada hari pertama beliau masuk Madinah. Ya. Kalau tadi di Kubah, ya Huyai bin Akhtab itu ketika beliau masih di Kubah. Nah, Abdullah bin Salam ketika sudah beliau sampai di Bani Najjar. Ya. Bani Najjar kan setelah itu baru beliau pergi ke Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi pada hari itu di awal masuk ke Madinah, Nabi sudah melihat ternyata begini sikapnya orang Yahudi. Ya. Yang tadi mereka puji, mereka anggap seorang alim, tokoh, orang paling baik, orang paling dermawan, istimewa. Ya. Tapi ketika orang itu masuk Islam, mereka langsung celah. Bahkan mereka bilang dusta, kamu dusta. Nah itu orang. Hada kulluhu min haitsul dakhiliyah wa amma min haitsul kharijiyah fa inna aladda quwwatin bil Islam ya Quraisy. Ini beliau sudah gambarkan ini kondisi di dalam kota Madinah. Ya. Jadi kondisi orang Yahudi, orang musyrikin, dari penduduk Arab yang ada seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, dan kondisi masyarakat yang beragama Islam, para sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar. Dan Nabi SAW memiliki dua tantangan besar. Tantangan dari anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafikin, dan tantangan dari orang-orang Yahudi. Jadi di hari pertama beliau masuk di kota Madinah itu beliau sudah terbayang orang-orang
apa yang akan saya hadapi, seperti apa dan bagaimana menghadapi mereka. Rasulullah SAW sudah mulai merencanakan, sudah mulai berhitung, sudah mulai memprogramkan apa-apa saja yang akan beliau lakukan. Melihat dua kelompok itu, ya. Kalau kelompok Muhajirin dan Ansor Muslimin kan sudah dalam dalam arahan beliau lah, ya. Jadi mereka itu insya Allah tidak melakukan hal-hal yang macam-macam. Tetapi tantangannya mereka ini perlu diayomi, perlu dibina, perlu diajar, ya. Perlu istilah kita sekarang diberdayakan, ya, supaya mereka nanti hidupnya baik, ya, ekonominya bagus, karena mereka banyak orang yang pindah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Nanti kalau tidak diperhatikan mereka punya hidup, tentu akan menjadi masalah tersendiri untuk menjaga keimanan mereka bagaimana dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW sudah memikirkan tentang kaum Muhajirin dan Ansor, kaum muslimin. Beliau juga memikirkan orang-orang munafikin, bagaimana cara menyikapi mereka ini, dan beliau juga melihat kenyataan dan sikap dari orang-orang Yahudi, dan beliau juga sudah mulai merencanakan apa-apa yang akan beliau lakukan. Kemudian dari tantangan dari luar, ini tadi tantangan dari dalam, ya. Jadi tantangan dari dalam itu, ya, dua orang atau dua kelompok yang belum beriman, dan tantangan untuk memberdayakan orang yang sudah beriman. Nah, ini semua menjadi pemikiran Nabi SAW, sehingga beliau mulai merancang segala hal, segala sesuatu. Tapi tantangan dari luar masih ada, yaitu yang tantangan paling besar berdatang dari kaum Quraisy, ya. Dan kaum Quraisy ini sudah punya permusuhan 13 tahun, yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Madinah, ya. Rasulullah sudah mulai juga merancang bagaimana kalau mereka datang menyerang ke Madinah dan seterusnya. Tantangan kali itu mereka Rasulullah sudah raba-raba, istilahnya sudah diinventarisir tantangan kehidupan awal di Madinah itu seperti apa. Nah, nanti selanjutnya di poin selanjutnya, apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai langkah awal menata kehidupan kaum muslimin di Madinah setelah hijrah. Jadi beliau tata tantangan di dalam, beliau hadapi, beliau rencanakan bagaimana cara menanggulanginya, dan kemudian juga tantangan dari luar juga beliau rancang juga bagaimana cara menanggulanginya. Nanti kita lihat di episode selanjutnya, ya, bagaimana Nabi SAW mengatur kehidupan kaum muslimin dan penduduk Madinah, mulai sejak awal beliau hadir di kota Madinah sampai selanjutnya. Nah, insya Allah kita akan baca episode selanjutnya dari dari perjalanan Nabi menata masyarakat Madinah, baik itu masyarakat muslimin atau orang-orang munafikin atau orang-orang yang tidak mau masuk Islam, apa yang beliau lakukan. Karena sudah isya, kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah kita nanti lanjutkan kami akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum